Gigi mereka tajam dan mereka gunakan untuk mengelupas daging dari tubuh manusia yang baru saja meninggal. Welcome back to the Sohor and let's go! Halo guys, welcome back to Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Han di sini. Pada hari ini aku akan membahas urban legend dari Jepang lagi nih, yaitu Jiki Ninki. Kisah tentang Jiki Ninki ini udah dipercaya sebagai kisah mistis di negara Jepang guys. Oke, sebelum videonya mulai, pastikan dulu kalian udah subscribe ke channel ini ya guys. Dalam ajaran Buddha di Jepang, Jiki Ninki atau iblis pemakan manusia adalah roh orang-orang yang serakah, egois, atau nggak punya perasaan. Dan mereka ini dikutuk setelah mati untuk mencari dan memakan mayat manusia. Biasanya mereka melakukan ini di malam hari dengan mengais-ngais mayat yang baru meninggal dan juga memakan persembahan makanan yang tersisa bagi orang mati. Biasanya Jiki Ninki akan memakan daging orang yang udah mati di kuburan, kuil tua, dan di medan perang. Nah, medan perang adalah wilayah favoritnya Jiki Ninki nih guys, karena kan di sana udah banyak jasad yang dibiarin begitu aja. Tapi walaupun begitu, Jiki Ninki membenci hasrat menjijikan mereka terhadap daging manusia yang udah mati. Masyarakat Jepang percaya kalau Jiki Ninki ini terlihat seperti mayat yang udah membusuk. Hal ini mungkin dikarenakan Jiki Ninki memiliki badan yang nggak manusiawi gitu. Gigi dan kukunya sangat tajam, terus kulitnya pucat, matanya itu menyala, dan mereka disebut sebagai makhluk yang sangat mengerikan pokoknya. Beberapa cerita mengatakan kalau mereka punya kemampuan ajaib untuk menyamar, bahkan menjadi manusia biasa. Mereka mampu untuk menjalani kehidupan seperti orang biasa di siang hari. Walaupun memiliki kemampuan berubah jadi manusia biasa, tapi mereka memilih nih untuk menghindari kontak yang berlebihan dengan manusia. Hal ini dikarenakan manusia hidup bukanlah tujuannya dia. Karena hal itu, Jiki Ninki hidup dan tinggal jauh dari pemukiman manusia. Tapi, Jiki Ninki akan terus berkeliaran di kuburan, kuil tua, dan medan perang. Mereka biasanya akan berkeliaran di malam hari untuk mencari mayat. Nah, yang membuat Jiki Ninki ini sangat menyeramkan adalah dia bisa membuat seseorang jadi kaku atau lumpuh sementara nih. Hal ini terjadi ketika ada seseorang yang menatap dia. Jadi ketika kita melihat iblis ini, maka tubuh kita kayak nggak bisa digerakin gitu. Dan mau nggak mau, kita harus melihat iblis ini kan secara utuh. Jiki Ninki ini harus mengeluarkan energi yang sangat besar untuk bisa melakukan itu. Oke, kalian pasti bertanya-tanya kan guys, gimana sih asal-usul Jiki Ninki ini? Oke, langsung aja ya kita ke asal-usulnya. Sebenarnya ada 3 versi cerita tentang asal-usul Jiki Ninki. Versi pertama menyebutkan kalau Jiki Ninki awalnya adalah seorang kanibal. Menurut versi yang pertama ini, Jiki Ninki awalnya hanya manusia biasa. Tapi semasa hidupnya dia suka memakan daging manusia atau yang biasa kita sebut dengan kanibal ya. Setelah dia mati, rohnya ini gentayangan guys dan selalu merasa lapar untuk memakan daging manusia. Versi yang kedua menyebutkan kalau dia itu terkena kutukan ilmu hitam. Menurut versi yang kedua ini, Jiki Ninki adalah orang yang suka mempelajari ilmu hitam dan menyesatkan. Nah, dosa semasa hidupnya yang udah menentang Tuhan karena ilmu hitam itu, akhirnya membuat ia dikutuk menjadi iblis yang selalu kelaparan akan daging manusia. Versi yang terakhir menyebutkan kalau dia sebenarnya hanya manusia biasa yang punya jabatan di suatu agama. Nah, dia menyalahgunakan jabatan itu tuh untuk memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi yang seharusnya digunakan untuk upacara keagamaan. Dia malah menggelapkan dana itu buat dirinya sendiri. Lalu setelah dia mati, rohnya nggak diterima nih di kehidupan setelah kematiannya. Dan parahnya, dia dikutuk menjadi iblis yang selalu lapar akan bangkai manusia. Dari ketiga versi itu dapat disimpulin kan kalau Jiki Ninki ini adalah iblis yang selalu kelaparan akan daging manusia. Masyarakat Jepang percaya nih guys kalau pengakuan Musou Suseki yang pernah melihat
secara langsung nih sosok Jikininki ini. Cerita ini terjadi di abad ke-18 dulu. Seorang biksu bernama Musu Soseki sedang melakukan perjalanan ziarah dan ia tersesat jauh di pegunungan. Saat hari mulai gelap, dia mulai menemukan nih pertapaan tua yang udah bobrok kondisinya. Dia meminta izin untuk bermalam di sana kan, tapi petapa itu menolak dan malah memberi arahan dia untuk pergi ke desa yang tidak jauh dari situ. Akhirnya Soseki melanjutkan perjalanannya dan saat malam hari ia tiba di sebuah desa yang dia tuju. Seorang pemuda akhirnya menyambut Soseki dan mengundangnya untuk tinggal di rumahnya sebagai tamu. Ternyata pemuda itu adalah anak dari kepala desa tersebut. Pemuda itu kemudian bercerita nih kepada Soseki mengenai ayahnya yang merupakan kepala desa di situ baru saja meninggal. Anak kepala desa itu juga mengatakan kalau desa mereka juga punya kebiasaan ketika ada orang meninggal. Kebiasaan itu adalah dengan meninggalkan desa selama 1 malam. Jadi semua warga desa di situ harus bermalam di luar desa pada malam pertama ketika ada orang yang meninggal nih. Jika matahari udah terbit, mereka akan kembali lagi ke desa mereka. Lalu ia berkata, jika kita tidak melakukannya, kita akan dikutuk. Itulah kata pemuda anak kepala desa itu. Nah, karena Soseki ini kan seorang biksu dan dia juga bukan warga asli desa tersebut, maka dia dibolehkan nih untuk bermalam di sana. Soseki pun bersyukur menerimanya, meskipun dia harus bermalam sendiri, sementara semua penduduk pergi meninggalkan desa. Nah, karena Soseki adalah seorang pemuka agama, dia berencana pergi ke kuil untuk mendoakan jasad kepala desa. Ketika sedang membacakan doa, tiba-tiba dia merasakan kehadiran makhluk lain di dekatnya. Soseki merasakan tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian iblis itu merayapi rumah sampai tubuh sang kepala desa. Soseki hanya bisa melotot melihat Jikinki itu melahap jasad kepala desa dengan sangat rakus. Iblis itu melahap sisa-sisa tubuh kepala desa lalu menyelinap pergi dengan tenang setelah memakannya. Soseki hanya terdiam dan memikirkan apa yang barusan terjadi di depan matanya itu. Kemudian dia memilih untuk kembali ke rumah anak kepala desa. Esok harinya setelah matahari terbit dan penduduk desa sudah kembali, Soseki menceritakan nih apa yang telah dilihatnya semalam. Dengan santainya, anak kepala desa itu mengatakan kalau itu terjadi sesuai legenda yang dimiliki desa mereka. Soseki terkejut dan bertanya mengapa biksu yang tinggal di pertapaan di dekat desa tidak melakukan sholat pemakaman untuk warga desa tersebut. Masyarakat desa dan anak kepala desa itu kaget mendengar pertanyaan Soseki. Lalu anak kepala desa itu menjawab kalau sebenarnya tidak ada pertapaan di dekat desa mereka. Terlebih mereka udah sangat mengerti wilayah hutan di sekitar desa mereka dong. Semua warga di sana langsung merinding ketakutan ketika Soseki menanyakan hal tersebut. Kemudian akhirnya Soseki pamit untuk melanjutkan perjalanannya dan pergi meninggalkan desa itu. Tapi sebenarnya itu hanyalah alasan Soseki aja guys. Karena sebenarnya Soseki ini masih penasaran banget nih dengan petapa tua yang sebelumnya udah dia lihat. Akhirnya dia memilih untuk balik ke pertapaan tua yang bobrok itu. Dan ketika sampailah dia di sana, kemudian pertapa itu mempersilahkan Soseki untuk masuk ke dalam gubuk tuanya. Secara tiba-tiba, petapa itu meminta maaf kepada Soseki karena telah memperlihatkan wujud aslinya di kuil. Petapa itu melanjutkan pembicaraannya dan mengatakan kalau sebenarnya iblis yang memakan jasad kepala desa adalah dia sendiri. Petapa itu juga mengaku kalau dia sebenarnya udah meninggal dan berubah menjadi Jikinki. Hal itu terjadi karena sebelumnya dia merupakan seorang biksu yang kurang yakin dengan Tuhannya. Ketika
udah meninggal, dia terlahir kembali sebagai Jikininki. Dan kalimat terakhir yang Soseki dengar adalah ia berkata, "Tolong selamatkan jiwa saya dan lepaskan saya dari siksaan ini." Pada saat itu, biksu tua dan pertapaan tua yang bobrok tersebut menghilang tanpa bekas. Soseki tersadar sedang duduk di antara tanah yang dikelilingi dengan rumput tinggi. Dan satu-satunya benda yang di dekatnya hanyalah sebuah nisan kuno yang berlapis lumut. Jadi ternyata petapa itu adalah sosok roh gentayangan yang juga merupakan iblis Jikininki. Nah, pengakuan selanjutnya yang pernah melihat iblis Jikininki adalah seorang prajurit samurai. Jadi prajurit samurai yang selamat dari perang mendapatkan tugas untuk menjaga mayat prajurit samurai lainnya. Pada malam tiba guys, prajurit ini bertugas untuk mengusir binatang buas. Tapi bukannya binatang buas, dia malah melihat Jikininki yang sedang asyik merobek jasad prajurit samurai lainnya. Awalnya dia hanya mendengar sobekan kulit dari tumpukan mayat itu. Kemudian prajurit ini mendekati sumber suara dan betapa kagetnya prajurit itu ketika melihat manusia yang menyerupai iblis sedang menyantap tumpukan mayat. Dengan ketakutan prajurit itu mendekati Jikininki dan memotong kepala Jikininki dengan samurainya. Setelah kepala Jikininki terputus, badannya tidak bisa digerakkan dan hanya bisa berdiam diri saja. Dengan santainya Jikininki itu mengambil kepalanya sendiri dan memasangkan kembali ke tubuhnya. Prajurit itu hanya bisa melihat Jikininki melahap habis tubuh prajurit yang udah mati. Setelah selesai dengan urusannya, Jikininki pergi ke arah hutan. Baru setelah itu Jikininki pergi, prajurit itu bisa menggerakkan tubuhnya kembali dan menceritakan kisah itu ke teman-temannya. Nah, dari kedua pengakuan inilah kisah iblis pemakan manusia tersebar ke beberapa generasi, dari mulut ke mulut hingga menjadi cerita urban legend di Jepang. Menurut kalian, apakah cerita Jikininki ini dapat dipercaya? Tapi ya seenggaknya udah menghibur kita semua lah ya, pecinta hal-hal creepy. Dan apapun pendapat kalian tentang cerita ini, komen di bawah ya guys, aku pengen tahu nih. Nah sekian guys, cerita ini berakhir. Saya Indrian Han, pamit undur diri. See you in the next video.